Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Kali ini kita akan berbagi kepada Bapak dan Ibu semua tentang bagaimana mempersiapkan wawancara dalam rangka memenuhi tugas LK 1.2, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan di mana pada saat ini Bapak dan Ibu berada di siklus pertama, 9 hari siklus pertama, di mana pada hari keempat pembelajaran Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan mapping masalah yang diidentifikasi ya. Dan ini sudah Bapak dan Ibu tuangkan di dalam LK 1.2 pada bagian masalah yang telah diidentifikasi ya. Kemudian di hari kelima mengikuti PPG, Ibu dan Bapak diminta untuk melakukan kajian literatur ya untuk eksplorasi penyebab masalah. Ini juga Ibu dan Bapak nanti tuangkan di dalam hasil eksplorasi penyebab masalah yang berasal dari sumber literatur atau jurnal ya atau artikel ya, seperti itu. Dan ini sudah kami posting juga sebelumnya tentang bagaimana cara mudah Ibu dan Bapak mencari literatur ya. Kemudian di hari ke 6-7 Bapak dan Ibu melakukan wawancara ya, wawancara kepada rekan sejawat sesama guru, kepada kepala sekolah ataupun kepada pengawas terkait dengan masalah-masalah yang sudah Ibu dan Bapak identifikasi. Lalu kemudian di hari ke-8 Bapak dan Ibu akan melaksanakan diskusi hasil kajian literatur dan wawancara. Terakhir kemudian ditutup dengan presentasi. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah sampai pada hari ke-6 dan ke-7 mengikuti PPG dalam jabatan, maka Bapak dan Ibu harus melakukan wawancara. Nah, di dalam melakukan wawancara ini, Bapak dan Ibu apa saja yang harus disiapkan? Yaitu tentunya adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan identifikasi masalah yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Contohnya di sini masalah yang telah diidentifikasi ini, karena contoh hanya satu saja ya Ibu dan Bapak sekalian. Guru belum maksimal dalam menggunakan model-model pembelajaran inovatif di sekolah. Nah, dari masalah yang telah diidentifikasi ini, Ibu dan Bapak bisa melakukan wawancara ya. Di sini kita akan tambahkan item hasil wawancara ya. Misalkan yang pertama adalah wawancara dengan kepala sekolah misalkan ya, seperti itu. Nanti hasil wawancaranya seperti apa, Bapak dan Ibu tentu tanyakan ya kepada sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada guru belum maksimal dalam menggunakan model-model pembelajaran. Betulkah misalkan di sekolah tersebut guru belum maksimal dalam menggunakan model-model pembelajaran inovatif atau pembelajaran yang digunakan masih monoton? Lalu kemudian Bapak dan Ibu bisa melakukan cross check ya, lebih dalam lagi, misalkan mengapa ya guru-guru tidak melakukan pembelajaran inovatif secara maksimal ya. Itu bisa dituangkan di sini nanti hasil wawancara. Bisa Ibu dan Bapak tulis dulu di buku dan sebagainya, nanti diringkas, diambil poin-poinnya, atau melakukan wawancara kemudian direkam, hasil rekamannya bisa diputar ulang kemudian dituliskan di sini ya. Kenapa misalkan tidak melakukan? Guru sudah merasa di zona nyaman misalkan begitu ya.
Loh, kenapa ada di zona nyaman? Ya gajinya segitu, mau melakukan inovasi atau tidak ya segitu, ngajar atau enggak segitu. Sama ini kasar juga ya, kalau misalkan ya, gurunya merasa zona nyaman ini misalkan gitu, nggak mau berinovasi ya. Yang kedua misalkan apalagi ya, dari guru sendiri misalkan nanti hasil wawancara dari guru misalkan. Yang kedua mengapa guru tidak mau melakukan inovasi pembelajaran? Misalkan dia akan menyebutkan ya, sekolah tidak memfasilitasi misalnya. Ya, bisa saja ya kan, sekolah tidak mendukung dan sebagainya. Nanti dari versi kepala sekolah kan berbeda, nanti digabungkan ya. Dari wawancara guru misalkan apalagi tidak pernah ada misalkan supervisi kelas misalnya. Jadi dengan kata lain, bagaimanapun guru merasa tidak diawasi, tidak dibina, tidak dibimbing, sehingga menjalankan aktivitas pembelajaran begitu-begitu saja, tidak pernah ada supervisi misalnya seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah itu nanti dituangkan sebenarnya ya. Nah nanti baru kemudian analisis eksplorasi penyebab masalah. Eksplorasi penyebab masalah itu dianalisis di sini ya. Kemudian juga misalkan jalan keluarnya apa yang misalkan perlu dilakukan. Misalnya di sini sekolah memberikan fasilitas ya, pembinaan atau pendampingan atau pelatihan bagi guru dalam pelatihan bagi guru dalam memanfaatkan atau model-model pembelajaran inovatif seperti itu. Kemudian kepala sekolah melakukan supervisi kelas misalkan secara terjadwal itu. Nah seperti itu Bapak dan Ibu, teman-teman semua, dituangkan di dalam LK1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nah sebenarnya masalah yang diidentifikasi nanti Ibu dan Bapak ambil masalah yang paling urgent, kemudian nantinya akan menjadi akan menjadi akar masalah untuk kemudian dilakukan penelitian tindakan kelas. Bapak dan Ibu melakukan penelitian. Oleh karena itu sebenarnya Bapak dan Ibu bisa memulainya dari belakang justru. Nah nanti misalkan PTK-nya mau ngapain ya, mau apa yang dilakukan saat PTK, baru kemudian kenapa melakukan itu, karena masalahnya ini. Nah, cantumkan masalah itu di sini, itu cara paling mudah dan itu. Kalau bergeraknya dari masalah yang diidentifikasi ya agak sulit ya. Agak sulit ya, tapi seharusnya memang dari masalah dulu ya Bapak dan Ibunya, masalahnya apa, baru nanti dari jalan keluar. Tapi kalau mau berpikir gampang ya, contoh-contoh PTK yang sudah berjalan itu seperti apa, Bapak dan Ibu punya gambaran kenapa itu dilakukan, masalahnya apa. Nah masalahnya itu tuangkan di sini. Nanti Bapak dan Ibu ketika melakukan penelitian tindakan kelas, ambil itu sebagai masalah yang paling urgent. Seperti itu. Itu saja Bapak dan Ibu, berbagi kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan sukses selalu untuk Bapak dan Ibu, dan kami akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.